mahasiswa yang record di saya. Alma ada di situ semua, tolong di on cam semua. Ada, Pak. Siap. Saya sudah komunikasi dengan Alma pagi ini, maaf ya, saya pikir sudah tersampaikan. Jadi saya tadinya mengikuti SAP di teori dan saya mau praktekkan di praktikum biar ngelink. Ternyata ada yang agak sedikit ngamis ya Alma ya. Terusnya kita menemukan juga ada yang kayaknya harus ada tapi belum ada gitu kan. Salah satunya adalah tentang bagaimana menulis status neuro. Ya kan penting ya, kalian sudah pemeriksaan, kalian sudah tahu intervensi, tapi how to write-nya bingung nanti. Nanti kalau kayak gitu saat di klinik ini nggak diajarin apa gitu kan. Mungkin di apa pemeriksaan dasar atau apa Alma ada nggak cara penulisan gitu? Cara penulisan formnya gitu ya, Pak? Hmm, Kalau ada form nggak? rata-rata kalau form rata-rata kita sudah mempelajarinya di hampir setiap mata kuliah dari FT gitu, Pak. Untuk neuronya gimana? Ada yang khas gitu yang kamu pelajari nggak? Ada yang khas nggak? Misalnya apa boleh? Atau kita nggak usah. Oh, Kayak misalnya kan ada muskulo khas gitu ya, neuro khas, pediatri khas. Itu gimana? Udah dapat belum tengah-tengahnya gitu? belum, Pak, untuk neuronya, Pak. Jadi saya recall aja sedikit ya. Oke, sebenarnya kan mereka kita berdoa menurut agama dan baca masing-masing. Berdoa kita mulai. Ya, selesai. Terakhir saya masih kasih toleransi untuk yang belum masuk. Sebelumnya boleh kita screenshot dulu. Oke, teman-teman, kita on cam dulu. Muhammad Reza, lalu Nabila Nurawalia dan Rafiko. Harap on cam dulu ya. Oke. Slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, terima kasih. Saya mau tunjukin sedikit tentang bagaimana melakukan presentasi kasus neuro. Ini real pembelajaran di profesi. Ya, mudah-mudahan kalian juga terbiasa. Terlihat ini layar saya. Adapun nanti teori-teorinya banyak tentang bagaimana mengasesmen. Ya, ini teori-teorinya. Nanti mungkin kita akan ngomongin kenapa-kenapanya. Salah satu untuk kasus stroke, saya mau angkat dua kasus, yaitu kasus neuropusat dan neuroperifer. Jadi kalau di neuro itu eh, secara umum kebaginya itu aja sebenarnya gitu. Dan pemeriksaannya akan warnanya tuh bedanya di situ. Bedanya di apakah ini neuropusat atau neuroperifer. Ya, saya lihatin contoh neuro perifer vertikal dulu di sini. Nggak kelihatan ya, maaf ya. Ini kelihatan ya, salah satu contohnya. Sudah terlihat, Pak. Assessment ya, confirm kelihatan ya. Oke. Typical spine assessment, pastinya nama, umur. Umur buat apa kamu lihat umur? Tentunya
Agak tahu apakah ini mengarah degeneratif atau non degeneratif gitu kan. Kayak misalnya ibu yang kemarin usianya 40 tapi dengan OA yang sangat hebat, maka kita curiga ini non degeneratif. Itu kalau emang degeneratif ya oke lah. Tapi kalau usia masih muda tapi dengan keluhan yang ini, kita harus curiga apakah ini uh, infeksius ya, dan terbukti kemarin pasien kita infeksius. Telepon dan sebagainya, ini kalau telepon sebaiknya kalian punya telepon keluarga gitu kan, kalau untuk apalagi praktek pribadi. Karena apa? Takutnya ada kegawat daruratan yang kalian harus menghubungi keluarganya dan pasien tersebut datang sendiri ya. Nah, kalian jangan bayangkan pasien uh, usia pasti datang dengan keluarganya, dengan support system yang bagus. Enggak semuanya. Saya sering kali ketemu pasien dengan usia geriatrik, tapi datang dengan online apa sih? Ojek online dan mobil online. Ya. Kalau ada sesuatu kita bingung. Atau hal-hal yang lain, kayak saya pernah menemukan gitu kan pasien kabur nggak bayar. Itu udah ya, ya. Alamat juga udah semuanya seperti itu. Ini buat lihat apa, jika ada data misalnya sosial ekonominya seperti apa, kita harus tahu. Bukan masalah payment ya, jangan lupa, bukan masalah payment, itu masalah tentang aksesibilitas dan sebagainya ya. Misalnya oh dia ternyata harus naik turun tangga gitu kan. Jangan bayangkan kondisi kita yang normal-normal aja, ada beberapa. Maaf ya, saya ganti jaringan dulu, bentar. Suara saya clear? Sudah clear, Pak. Oke, makasih. Stable. Oke, ini lihat ya. Lalu ada postur dalam kurung stres. Arti kata karena stres psikologis ya, tapi stres secara fisik. Misalnya kalau kita lihat neuro, misalnya bending forward gitu, atau bahkan kebalikannya, kita akan melihat, oh kira-kira ini seperti apa hubungannya dengan organ dalam. Misalnya kasusnya spine kan, misalnya spine biasanya dia ada head forward gitu kan, dengan vertikal tampak melurus, itu kamu harus catat. Jadi saat dia datang, klien kita datang, bahkan kalau memungkinkan kalian, kita bisa lihat dari mulai pasien itu turun dari kendaraan ya, kita bisa lihat oh bagaimana, apakah dia mandiri, apakah dengan bantuannya dengan apa, jalannya seperti apa, kalau bisa lihat gitu kan. Walaupun tidak selalu kita bisa lihat kita di ruangan, tapi jika memungkinkan, misalnya kamu di private practice gitu, kamu lihat oh pasien kamu datang, kamu bisa sambut gitu kan. Jika memungkinkan mendatanginya untuk silakan masuk dan sebagainya. Lalu ada visual analog scale, salah satu indikasi nyeri ya. Uh, ada juga numerical scale, ya bisa jadi visual, beneran visual, jadi mereka harus menandai di mana harus kita ukur ya. Kalau numerical menggunakan 0 sampai 10 ya. Ini visual, ada visual yang bentuknya tampak muka makin sakit dan sebagainya. Ini ada nyeri leher lokal, ada nyeri lengan, atau ada tambahan lagi, silakan. Pastinya ini kan cervical spine assessment ya, maka kita akan menemukan apakah dicurigai ada nyeri menjalar ke arah lengan ya.
Jangan kamu tulis nyambungin dan jalannya karena kaget kita mau menyambungin sertifikat. Nah, kondisi saat ini apa aja keluhannya, komplainnya apa, kasih space yang banyak ya untuk menulis. Saat kamu tanya komplain, jangan di-interrupt, biar aja ngomong terus. Biasanya pasien kalau yang apalagi yang udah kronis gitu, dia akan sebentar ya Pak, saya mau cerita dulu nih awalnya. Ya sudah, dengarkan saja. Saya ingat ada pernah saya baca, seringkali kita menganggap kita paham apa yang pasien katakan, sebenarnya nggak paham. Jadi cepat banget membuat kesimpulan. Pasien ngomong ini, kita bilang ini ya Pak gitu kan. Nah, itu terjadi sama saya, terjadi juga dalam pengalaman kita sebagai klinisi, terjadi juga. Bahwasanya kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dari yang pasien ngomong. Padahal udah dengerin aja dulu. Gitu. Makanya memang idealnya pada sesi visio itu tidak kurang dari 45 menit sampai 1 jam. Itu minimal komplain. Nah, karena apalagi yang diambil dari komplain ini adalah apakah ada hubungan dengan psikososial. Nah, apakah ada hubungan psikososial? Adakah red flag? Adakah misalnya visceral pain? Kamu bisa mengarahkan visceral pain dari mulai omongan pasien itu, ya. Atau red flag misalnya ada kanker dan sebagainya. Atau patah gitu kan. Beberapa hari ini saya ketemu pasien sudah 2 minggu katanya sakit di paha, lalu menjadi tukang urut sebagainya. Saat datang ke pemeriksaan, apa coba, fraktur kolum femoris. Bayangin aja kasus fraktur digigit gimana rasanya, memang sulit mencari. Nah, fraktur kolum femoris langsung minta pemeriksaan radiologi dan minta yang fraktur. Lihat bagaimana perjalanan keluhannya seperti apa dan sebagainya. Ya. Lihat, ada gangguan tidur. Kenapa ini kita lihat? Apakah dia sampai resting pain, nyeri saat istirahat? Itu akan jadi catatan. Ya. Beberapa case eh, kanker misalnya gitu atau infeksi. Ya. Bagaimana posisi tidurnya? Supine, front, sideline, mampu nggak? Nah, kalau tidak semua pasien mampu melakukan posisi ini. Dari posisi tidur ini kamu udah bisa tahu, oh ini eh, kemungkinan karena ini. Pasien nggak bisa supine lain dengan kondisi misalnya back pain, low back pain misalnya. Kebayang nggak kenapa? Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ketemu satu supine lain, bagaimana lengkungan lumbar. Nah, saya bisa terlentang tapi lutut saya nekuk. Nah, coba yang belum pernah tes tentang iliac psoas, ya iliac psoas semuanya nanti kan origonya di lumbar ya. Kalau dia ada shorten dan sebagainya, mungkin nggak dia bisa supine lain dengan kondisi hip dan knee-nya ekstensi. Ya. Oh, saya ternyata nyaman banget dengan front line. Itu kenapa kamu harus menganalisa dari anatomi dan fisiologinya dan patologinya, ya. Makanya di pemeriksaan kencang tuh. Bagaimana dia seperti ini? Kamu bayangkan, saya sudah merecall 2 kali, setahu saya, di 2 pelajaran di manual terapi dan juga di sini tentang pemeriksaan apa yang bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan komplain itu ada di mana, di diskus, di otot, di tendon, ya, di jointnya, di ligamennya. Kita sudah pernah belajar itu. Keluhan meningkat saat batuk, ya atau tidak? Apa ini? Ya, keluhan meningkat saat bersin, ya dan tidak. Ya, bersin dan batuk itu kan ada terjadi valsalva manuver, ya, ada tekanan di perut dan itu tekanan di tulang belakang.
apakah dia makin menjadi? Nah, kita bilang apakah ada shifting pain, ya? Shifting pain. Saat saya batuk, langsung jalan kemana-mana. Ya, clear ya? Berarti terjadi iritasi pada radixnya, lalu berjalan sampai ke bawah. Atau menelan, mengejar, ngeden gitu kan. Kalau ngeden, sakit nggak? Atau biasanya kalau di sini saya minta untuk coba batukin yang kuat. Atau biasanya pasien juga cerita, Pak, kalau ada gajugan, naik motor tuh, sakit banget. Nah, kamu bisa kebayang dari mana. Oke, lalu ada riwayat fisioterapi sebelumnya. Sudah pernah fisioterapi belum? Di mana? Ya, seperti kita ketahui, penanganan fisioterapi berhubungan dengan proses alurnya dan juga kualifikasi dan kompetensi fisioterapisnya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, ada yang nanya? Bagaimana hasilnya? Berapa lama? Ya, by data. Oke. Lalu adakah ronsen polos? Ronsen polos tahu kan ronsen yang ronsen biasa. Nah, ronsen ini lebih ke melihat alignment. Alignment bermakna apa? Kalau cervical berarti harusnya posisinya apa? Alignmentnya posterior, anterior. Jadi dia harus lordotik ya, ke arah posterior. Ya, kita lihat apakah lordotiknya ada berapa, berkurang, bertambah, atau tidak ada lordotiknya, atau kebalikannya malah reverse lordotik, ya, ke arah kebalikannya dari lordotik. Ya. Lalu ini aspek lateralnya, aspek anteroposteriornya bagaimana? Adakah deviasi ke kanan dan ke kiri, lehernya ke kanan atau ke kiri? Ya, seperti itu. Sisi lain, lihat adakah listesis, ini aspek lateral ya, yaitu pergeseran ke depan dan ke belakang. Itu kelihatan di ronsen, tidak perlu di MRI juga kelihatan. Apalagi yang bisa kelihatan, adakah osteofit? Kalau ngambilnya di sini lateral saja, osteofitnya dilihatnya di korpusnya ya. Adakah osteofit di anterior kah atau di posterior kah? Adanya osteofit di korpus, diagnosisnya apa? Takutnya tidur ini. SA bukan nggak, Pak? SA. Apa? SA. SA, apa itu SA? Spondyloarthrosis. Iya, spondyloarthrosis. Bagaimana dengan OA? OA adanya di mana, Dian Huria? Oke. Menurut Yunita Rahayu, tadi kan kalau SA kelihatan dari aspek lateral. Kalau OA, bagaimana aspek yang bisa dilihat? Dari mana gambarnya? Saya pernah ngomong sedikit. Dari posteriornya, sama kalau digerakkan itu biasanya ada kayak krepitasinya, Pak. Lo lagi ngomongin radiologi, bukan digerak-gerakin. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari anteroposterior kita lihat kan deviasinya dan sebagainya, apakah melengkung, gitu kan. Kalau dari lateral kita bisa lihat adanya osteofit, adanya listesis, adanya lengkung yang berkurang atau bertambah atau kebalikannya. Sedangkan untuk facet joint harus pakai oblik, ya, oblik miring, karena dia kan posisinya miring, kita lihat posisinya miring. Ya, jadi nggak bisa kalau di foto anteroposterior dan lateral aja, harus pakai oblik ya, tambahan. Jadi kalau mau lihat, oh ini kenapa, oh dia OA cervical, harusnya datanya sih ada
obliknya gitu. Mungkin aja sih melihat dari lateral tapi kayaknya kurang clear. Tapi kalau dari objek lebih kelihatan. Ya, bayang kalau misalnya dia oblik, misalnya saya zoom dikit ya, yang mana sih? Ini kayak gini, ya kan? Jadi oblik. Nah, dari situ data banget buat kalian untuk treatmentnya kan. Oh, ini mungkin kasusnya adalah OA. Ya, di area berapa, cervical berapa dengan berapa. Maka kamu akan punya data tambahan. Oh, saya menemukan gerakannya apa? Bagaimana bisa melepaskan penekanan saraf karena OA? Ya, gimana caranya? Ada yang punya ide? Udah pernah ya? Saya recall sedikit ya. Kalau dia OA di dextra misalnya, kira-kira Nurul mau ngapain Nurul Puspa? Bisa dikasih provokasi Pak untuk Provokasi Pak, saya mau tanya treatmentnya. kenapa Pak? Mau Treatmentnya apa? Treatmentnya apa? OA di dextra cervical. Bagaimana kamu melepaskan? bisa dikasih traksi Pak. Traksi, oke. Ada lagi? Dari secara posisinya, kan kita lihat dia ada di posterolateral dan dia gitu. Ada saran, ada ide? Coba. Kalau lateral fleksi kiri, Pak. Lateral fleksi kiri. Oke, lateral fleksi kiri, tapi dia ada di belakang. Berarti kamu harus kasih ke anterior kiri, ya. Bayang? Anterior. Jadi 3 dimensi ke arah sinistra. Maka bisa kebayang kalau ini berarti saya sedang melepas daerah samping belakang. Berarti kalau samping belakangnya di sebelah kanan, saya akan tarik ke arah depan kiri. Ya, itu datanya. Walaupun lagi-lagi saya ingatkan lagi, jangan ngobatin kertas ya. Data penunjang itu data penunjang kamu harus periksa dulu. Karena apa? Mungkin nggak satu orang yang sama menderita 3 patologi, OA, SA, dan distrabelum. Mungkin nggak? Sangat mungkin gitu kan. Jika melihat ini, yang mana sih? Apalagi saya pernah menerangkan kalau ada beberapa patologi, yang mana yang mesti diprioritaskan. Lalu patologi apa yang kira-kira lebih ke arah fisiologis degeneratif? Nah, ya. Seperti saya pernah bilang, orang dengan 60 tahun geriatrik gitu kan, kalau di MRI mah kayaknya by data ya, itu rata-rata ada kasus pada distrabelum dan juga ada osteofit baik di korpus maupun di facet. Ya, saya lanjut. Oke. Dari data ronsen polos aja ini sudah sangat membantu ya. Alignment-nya, tadi alignment-nya apa aja? Boleh di-recall? Sebutin. Ya, sudah ada tadi ya. Bagaimana melihat dari anterior dan posteriornya atau dari lateralnya seperti apa. Ya, sudah banyak dari sini. Nah, oh ternyata ada MRI-nya. Bagaimana dengan MRI? MRI selain melihat alignment-nya dan juga bisa melihat jaringan lunaknya. Ya, misal contohnya pada kasus ronsen polos nggak kelihatan, yaitu kasusnya pada distrabelum gitu kan. Yang dilihat dari ronsen polos itu kan jarak ya, jarak antar korpus kan.
apakah menyempit atau tidak jaraknya. Tapi saya enggak sekali dua kali pernah melihat pasien yang ronsen polon itu bagus banget, bagus gitu. Tapi pas MRI-nya, wah ini jaring lunaknya, problemnya banyak banget. Jaraknya bagus, gitu kan, tulangnya bagus, gitu kan. Oh ya, ronsen juga bisa melihat kropos tulang ya, kropos tulang dan juga wedging. Saya udah pernah ngomong wedging belum di spondylitis TB, prevertebra? Lupa nggak ya saya? Jadi ini kan korpusnya kotak ini ya. Kalau di TBC ada juga yang habis gitu, kayak paruh ayam, kayak wedges gitu. Nah, kalau nemu seperti itu kamu harus juga, oh ini jangan-jangan polisi gini pada vertebra. Atau ada fraktur kompresi, hancur itu vertebranya. Kalau di MRI bahkan lebih spesifik lagi, sebelum jadi wedging sudah kelihatan ada tanda-tanda infeksi di tulang belakang. Kesehatan umum seperti apa? Penurunan berat badan, hubungannya apa ini? Kasus keganasan ya, seringkali terjadi penurunan berat badan. Ini termasuk di dalamnya adakah demam, ya, fever, apakah ada demam yang panjang, atau ringan tapi terus-terusan, langsung makan berkurang. Nah, ini dari sini kita harus cek agar apa sih menghilangkan red flag itu. Oh ini red flag nih, sebenarnya bukan area visio nih, harus di karena apa? Prinsipnya tidak boleh harm ya, tidak boleh mencederai, apa sih, melukai dan sebagainya, membahayakan pasien, nggak boleh gitu kan. Ada case di mana pasien, ya Pak, diapain dulu kayak gitu kan. Ya, ada beberapa yang kita bisa lakukan, tapi kita harus tahu ini nggak boleh gitu kan. Itu beberapa kali saya pernah kasus ankle gitu kan. Oh, pasiennya tuh ganti jadwalnya, itu bukan dianya yang, oh ini sepupu saya, oh kenapa sakit ankle, udah ronsen kok gitu. Ya coba kirim ronsennya, udah dibaca belum wah itu patah ya. Jangan ngikutin untuk kesehatan itu lebih ke apa yang dibutuhkan pasien, bukan apa yang diinginkan pasien, jangan lupa ya. Kalau untuk kesenangan tanda kutip gitu kan, ya boleh beli apa silahkan, tapi untuk kesehatan tuh butuhnya sekian ya sekian, nggak boleh dilebih-lebihin ya, jangan. Obat-obatan, makan obat apa aja selain melihat patologi apa atau penyakit penyerta apa, kita juga melihat juga adakah obat-obatan yang kira-kira kurang support dengan treatment kita. Misal, ada obat-obatan yang sifatnya membuat ligamennya kendor. Nah, kan nggak bagus ya. Maka lebih unstable dan sebagainya. Itu kita harus perhatikan juga. Apakah ada riwayat operasi atau tidak? Operasinya di mana? Jenisnya apa? Misalnya kasus pada cervical. Oh, ini sudah pernah dioperasi. Operasinya apa? Dilakukan fusion. Jadi dikunci antar korpusnya itu sehingga nggak bisa bergerak. Ya. Kalau udah dikunci kayak gini, hati-hati jangan dimobilisasi. Jadi kalau dikunci memang difiksasi ya. Atau sudah dilakukan disektomi gitu apa? Dipotong diskusnya. Ya. Atau dilakukan kalau udah patah ada pembersihan dan sebagainya pada small TV dan sebagainya, harus tahu operasinya kapan, operasinya dan sebagainya. Adakah cedera berat ya? Nah, kasus kemarin kita sudah ngomong tentang cedera ya, di mana beberapa case misalnya pada kasus ini muskuloskeletal, kita ngomong sedikit juga pada cervical bisa. Banyak kasus terjadi tiba-tiba langsung kronik. Kenapa? Karena tipenya adalah mild injury, cedera ringan yang terus-menerus, sehingga
hasilnya kronik. Beda dengan kasus yang major trauma gitu kan, jatuh dan sebagainya. Kalau kasus cervical kita udah pernah ngomong di kegawatan nih, hati-hati. Untuk kasus-kasus yang sifatnya langsung kronis gitu ya, lebih sering kepada repeated injury, repeated minor injury. Cervical salah satunya, banyak nunduk. Nunduk apa sih? Sederhana kan? Tapi kalau terus-terusan injury itu. Ya. Pemeriksaan postur duduknya, postur berdirinya seperti apa? Postur berdiri kita lihat apa? Tentang chain, mechanical chain. Semua ada mechanical chain, bahkan dari kaki. Saat melakukan flat back pada lumbar, maka postur kita akan berubah juga. Ya, kita pernah belajar tentang bagaimana kita merubah genu recurvatum mempengaruhi pelvis, mempengaruhi lumbar, mempengaruhi torakal, mempengaruhi cervical. Cuma dari satu hal aja yang bisa dikontrol, yaitu menambah kurva pada lutut. Ya, kita lihat mechanical chain seperti apa. Oke, forehead atau tidak, ya, lebih sering flat di cervical bawah dan jadi posisinya flat, lalu di cervical 1-2-nya terjadi ekstensi. Karena nggak mungkin kita begini kan, kalau ini nunduk, maka dia ekstensi. Ya, khas banget. Jika tidak ditangani, ini bisa permanen. Postur ini jangan dianggap sederhana. Saya beberapa kali ya, oh ini permanen ya, gitu kan. Karena awalnya pain kan, orang ini akan menghindari untuk bergerak. Dan jaringan lunak itu kalau diam saja akan menjadi dengan keras. Red flag ya ini, hati-hati. Ada fraktur inside ligament, ya atau tidak? Cek dulu. Lesion cervical central, ya. Sudah belajar kita tentang lesion cervical, ada yang central, ada yang perifer, jangan lupa. Ada pancreas tumor, ada septic arthritis, kita sudah belajar pas banget sebelumnya. Ada petrobasal atau insufficiency. Di pelajaran pemeriksaan khusus sudah dipelajari. Ada gangguan ini apa sih realnya? Nih, kamu bisa lihat di sini. Yang merah-merah ini, jadi ada arteri yang masuk ke tengah-tengah ini. Kalau ada insufficiency, jadi menyebabkan di situ pas supply ke otaknya bermasalah kan. Hati-hati. Ini pemeriksaan fungsi gerak dasar. Saya mau kasih tahu bahwasanya fungsi gerak dasar hampir sekarang ada yang lebih sederhana untuk menerangkannya. Kayak misalnya jangan dilakukan awal adalah fleksi. Karena kalau sudah fleksi, kasus dis problem langsung sakit. Saat dia terprovokasi nyerinya, maka gerakan ini akan sakit. Ya, kayaknya fleksi tidak dilakukan oleh. Seperti ini, kalian sudah tahu dan hasilnya apa? Kalian bisa tahu. Misalnya kasusnya pada SA, spondyloarthrosis di posterior ada osteoidnya. Maka sangat mungkin saat dilakukan fleksi, nyeri menjalarnya bisa berkurang, ya. Atau terjadi OA di sebelah kanan, maka fleksi 3 dimensi ke kirinya, nyeri menjalarnya bisa berkurang. Maka kita bisa curigai, oh ini mungkin OA. Tapi kebalikannya, jika dilakukan 3 dimensi ekstensi ke kanan, dia lebih sakit. Tadi yang kita bahas tadi. Ini sifat provokasinya. Nggak tampil juga, kita bisa kasih provokasi dengan kompresi. Ya. Nah, tapi kasus-kasus pada this problem yang akut, hampir semua gerakan nyeri. Nah, ini dia. Kira-kira kalau kasus this problem, gerakan apa yang mengurangi nyeri? Tentunya traksi,
kranial ya, traksi ke atas aja, itu bisa mengurangi nyeri. Nah, ini kompresi ya, masuk juga traction test ya. Kalau dikasih traksi pada posisi fleksi, kalau berkurang sangat mungkin release di daerah posterior, maksudnya penekanan saraf di daerah posterior ini berkurang atau malah kebalikannya. Palpasi, apa yang dapat palpasinya? Jadi jika kalian tidak punya ronsen dan sebagainya, kita bisa palpasi. Apa nih palpasi? Satu, yaitu proses stenosusnya. Ya, palpasi. Ada geser kanan kiri enggak? Ya, biasanya ada rotasi ke kanan kiri. Atau ada step up yang terlalu jauh. Ini kan berkaca ya. Lalu tiba-tiba kita lihat, oh kok ini step off ya? Maju banget. Maka kalau maju berarti terjadi listhesis, spondylolisthesis anterior. Kalau misalnya kita palpasi, harusnya kan kalau misalnya dari posterol itu kan tampaknya lurus ya. Kalau kita lihat, loh kok dari sini bergeser ke sebelah sini, maka sama ada rotation. Adanya space yang berkurang, rotasi yang berkurang, saya pernah terangkan tentang hubungan antara multifidus misalnya, yang tidak balance terjadi kanan dengan kiri. Palpasi juga bisa mempalpasi otot ya, ototnya seperti apa. Nah, jangan lupa palpasi itu masuk dalam pemeriksaan khusus, jadi jangan ujuk-ujuk kamu pegang-pegang. Saya tadi dulu ini secara aktif, ini aktif. Ya, muscle strength-nya gimana? Termasuk muscle strength pada lengan ya. Lalu di sini termasuk dalamnya dermatom dan myotom. First reflex. Sudah bikin videonya? Sudah belajar tentunya? Silakan dilakukan. Lalu kita bikin kesimpulan. Sebenarnya seperti apa? Dari mana? Ada dua hal yang minimum yang bisa diangkat, yaitu apa? Isu spesifiknya dan patologinya. Isu spesifiknya apa? Kenapa? Masalahnya kayaknya otot nih. Kenapa ototnya? Oh, imbalance nih, atau memendek nih, spasma nih. Oh, ini dispabrum nih. Oh, ini ada osteoarthritis di facet. Oh, ini ada osteoarthritis di korpus mungkin. Sebelah mana? Kanan kiri? Lalu kita ngomong program sesuai dengan kondisinya. Dan juga sesuai dengan di sini mungkin ada kerja ya. Kerjanya sebagai apa? Kita lihat. Jangan lupa di dalamnya ada indikasi apa yang harus dilakukan, ya. Dan jangan lupa sarannya salah satunya bisa aja, misalnya konsul ke penyakit dalam, karena ini bukan fisioterapi, atau cukup satu sesi fisioterapi saja, sisanya adalah edukasi atau home program aja, atau malah lebih kepada ini lebih psikosomatis. Tidak ada patologi yang berarti psikosomatis, kita lebih menyarankan relaksasi dan ya. Ada pertanyaan? Tolong disimak ya, karena kalian tahu kadang-kadang saya nggak terlalu banyak nulis, tapi yang di finishnya saya ungkapkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Alma kita punya berapa kelompok, Alma? Kita punya 5 kelompok, Pak. 5 kelompok. Saya nanti akan 2 status ya, 2
dua status, yaitu stroke dan juga cervical lumbal juga boleh. Kita bikin role play ya, dua kelompok untuk cervical, 3 kelompok buat stroke. Jika memungkinkan, yang stroke-nya yang real patient ya, kalian di grup bisa coba pendekatan untuk pemeriksaan online. Nanti datanya ada, cara penulisan dan sebagainya saya ini. Oke. Masih bisa kita lanjut untuk yang pusat, yang perifer cervical clear. Oke. Yang perifer, salah satunya kan hampir semua kasus ini juga di muskuloskeletal ya. Hampir semua kasus yang sifatnya anggota gerak, kamu harus periksa ke vertebranya. Kalau ada keluhan di kaki, maka minimum kamu harus periksa lumbalnya. Minimum kamu bisa gerak dasar deh. Saya sakit banget di paha. Tes gerak dasar lumbalnya. Sampai kamu bisa curiga, oh ini focal pain atau reverb pain. Paham ya? Ada kasus di tangan. Tes sampai ke cervicalnya. Ya. Ada juga memang entrapment saraf di lengan, ada. Tapi polanya ternyata berbeda ya. Kalian sudah belajar dermato. Kalau kasusnya nervinal, pasti mengikuti syaratnya kan. Contoh, kita belum ke CTS ya, Alma. Tapi udah pernah belajar CTS belum ya? Carpal tunnel syndrome udah pernah belajar? Sudah, Pak. Sudah. Abrar, apa yang kamu tahu tentang CTS, Abrar? Kalau sudah belajar? Yang khas Yang banget. saya tahu itu CTS atau carpal tunnel syndrome itu terjadi penekanan atau pada nervus radialis di nervus carpal, Pak. Ya, tepat ya, tepat. Penekanan iya oke, nervus radialis sudah pasti salah, itu nervus medianus ya. Oke, makasih Abrar. Nervus medianusnya ketekan di sini. Ya, klinisnya gimana? Misal ya, saat nervus medianusnya ketekan, tidak mungkin ada gangguan di belakang. Misal, atau dia paling gampang tidak mengenai jari kelingking, misal. Itu klinisnya. Kalau misalnya terjadi, saya keluhannya semuanya, gitu. Kita harus tanya banget semua itu di mana. Saya setangan-tangan ini. Oh, saya cenderung di sini. Oh, saya cenderung di sini. Makanya di neuro sebenarnya dibilang gampang ya gampang asal apal gitu kan. Dibilang susah ya susah karena harus spesifik banget. Ya, itu contoh membedakan antara netral dengan segmental dari cervical. Maka misalnya keluhan di tangan, kita harus cek. Oh, di tangan ya. Bagaimana dengan cervicalnya? Ada nggak kita provokasi terjadi keluhan? Kalau ada terjadi keluhan, oh berarti sangat mungkin dari cervical misalnya. Atau ada orang tuanya yang suka kebas-kebas sejari-jari. Mungkin di sini ada yang dengar orang tua. Oh ini kasusnya metabolik nih, ya, bukan nervinal, bukan dermatom, tapi metabolik. Maka kita arahin penyakit dalam misalnya. Oh ini kasusnya misalnya diabetes gitu kan, neuropati diabetes. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh saya lanjut ya? Oke, sebentar saya edit dulu ini. Yang kedua adalah kasus pada, oh ini saya punya contoh real.
Oke, ini dilakukan, bukan saya melakukan, tapi ini saya kasih contoh aja. Sambil kita lihat evaluasi. Oke, ini 2021 Maret, babak next. Ya. Komplainnya, Bapak itu bilang tangan kanan kesulitan digerakkan, stroke 4 bulan yang lalu, ya. Hasilnya dengan historinya adalah stroke iskemik yang pertama kali karena pemerintahan agama. Sekarang sudah bisa jalan mandiri tanpa bantuan, ya. Nanti kita lihat waktu kita bagian stroke, clear ya. Ambulasi mandiri, ambulasi dengan cane, ambulasi dengan walker, itu tetap ambulasi dengan wheelchair, itu ambulasi ya, itu data. Berjalan mandiri tanpa bantuan, lalu baru ngomongin bagaimana dengan gait-nya, dengan lutut yang sakit ke belakang, tanda kutip ya, yang sakit ya, kita bilang affected side ya. Side ke belakang bermakna terjadi genu recurvatum. Kalian bisa kebayang jalannya kalau itu jeblok ke belakang, kelihatan abnormal gait kan, bagaimana nanti abnormal gait-nya banyak, kita sudah pelajari. Nanti kalau mau tanya lagi, misalnya hip height dia naik ke atas gitu kan, atau circumductive dia keluar, atau malah fase stance-nya berbeda. Yang kemarin kita pernah ngomong, akan ke sini, nah, ini lama, baru ke sini lagi, lama, ya. Saat affected site-nya ditumpuk, dia cenderung cepat melangkah, kan kelihatan kan, ya. Oke, ini riwayatnya sudah menjalani fisioterapi ke-20 di rumah, dari penyakit-penyakit ada diabetes mellitus. Oke, ini by data. Nah, diabetes mellitus kita harus curigai misalnya gangguan sensasi, ya. Kan waktu kelompok kemarin yang masih di grup, saya minta tolong dong terangkan tentang IRR gitu kan, ya. Boleh juga kalian juga tambahkan juga tentang precautionnya gitu kan, misalnya ada gangguan sensasi, ada gula, ada diabetes, ya. Harus ini. Diabetes itu seperti kanker yang tidak tampak, nggak ada pinjolan, nggak ada apa, tapi menyerang seluruh organ tubuh. Jadi kapan-kapan kita ngomongin tentang fisiologinya, bagaimana diabetes itu sangat ada resisten terhadap insulin, bahkan insulinnya ada tapi ada overload insulin dan gula di dalam pembuluh darah, bahkan bisa mencederai pembuluh darah itu sendiri gitu. Karena diabetes itu banyak banget terjadi pada di Indonesia gitu ya, apalagi kalau misalnya udah 40 tahun rata-rata orang kena diabetes gitu. Bahkan sekarang makin muda ya. Motor defisit kanan, pasien dia menggunakan bagian tubuh kanan. Nah, tuh lihat, ada. Ini kalau kelihatan PR banget, dominan banget. Apalagi ini kenanya di mana sih? Nah, ini ada harapan. Pasien bisa menulis makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, harapan pasien kita bisa fasilitasi, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, saya mau seminggu ini bisa lari, ini bisa enggak? Gitu kan. Harapan pasien berbeda-beda sesuai dengan fungsionalnya, kerjanya dan sebagainya. Ya, kalau dia pelari atau atlet, mungkin dia targetnya mau baik lagi. Statis, postur, ya, duduk ke depan simetris, samping simetris. Posisi berdiri ada hiperekstensi nidikstra. Ya, kamu lihat pokoknya hiperekstensi. Hiperekstensi bukan sesuatu yang stabil ya. Dia tidak menggunakan otot-otot yang dibutuhkan, maka malah cenderung menekan ligamen saja. Mulai dari kepala, bagaimana kepalanya? Apa sih Pak, kok kepala dilihat-lihat? Nggak semua pasien tertentu bisa angkat kepala, mungkin bisa tadi yang jatuh seperti ini. Dan saya berpengalaman menangani yang boro-boro jalan, angkat kepala aja susah. Lalu ada trunk.
Fleksi rotasi terang bisa dilakukan. Kita sudah ngomong tentang motor kontrol, di mana trunk stability itu sangat penting dan harus dilakukan. Ini pasien yang sudah cakep karena udah penanganannya udah ideal ya. Tapi ada pasien yang meloncat fase di mana terus-terusan melatih anggota geraknya tanpa melatih terangnya sehingga terjadi gerak kompensasi. Ya, shrugging mechanism. Padahal terangnya nggak bagus tapi dia harus melakukan gerakan. Bahkan melatih ujung-ujung jari, ya, squeezing, ya, sebagainya. Akhirnya malah gerak kompensasi. Gerakan bagus seperti apa? Ya, mampu melakukan 10 derajat saat duduk dan berdiri. Nah, tuh lihat 90 derajat. Kebayangkan 10 derajat seperti ini. Makanya di sini pasti jarang nggak ditemukan MMT-nya berapa. Lebih ke fungsional. Fungsionalnya gimana? Dia mampu apa? Terus kalau ditulis sih duduk dan berdiri, iya berarti in all position pasien bisa melakukan itu. Ada nggak pasien yang bisa angkat tangan saat tiduran tapi nggak bisa angkat tangan saat duduk? Banyak. Ya. Karena saat kita on position itu terang stabil, maka dia bisa melakukan. Tapi saat dia sitting, menurut terang yang nggak stabil, maka dia akan melakukan kompensasi gerak. Ya. Siku, cenderung hiperekstensi ya bawah kanan. Apakah ini patologis atau memang fisiologis? Ini kayak apa? Ekstensi wrist masih sulit. Oke, berarti kamu ekstensi jari-jari, gerakan membuka jari masih sulit, menggenggam bisa. Nah, pas harusnya bilang ini menggenggam, tapi bukanya susah. Kita sudah belajar bahwasanya kalau tidak ada benda di sini, menggenggam dan membuka itu adalah dua otot yang berbeda. Paham? Saat kita menggenggam kita otot flexor dan saat membuka kita otot extensor. Tapi saat melakukan genggaman, touching something, menggenggam itu otot flexor, tapi membuka itu adalah eksentrik dari otot flexor. Lihat, saya melakukan eksentrik, jadi pelan-pelan saya lepaskan eksentrik. Kalau saya dilatihnya adalah ekstensi, otot ekstensornya saya latih, maka bukannya begini. Tapi kalau melatih eksentrik pada otot flexor, maka bukannya akan smooth. Ya. Pinggul stabil, ya. Penting banget pinggul. Kalau nggak stabil nanti nggak bisa melangkah. Lu tetap ekstensi, cenderung ke arah luar. Berarti external flexing. Ya. Pegangan kaki, fleksi ankle cukup, inversi masih kurang. Berarti dia cenderung eversi. Ya, berarti ada rotasi di sini. Terus ekstensi dan ada gerakan sedikit. Ya, berarti ada tampak gerakan. Ashworth, nilai menjadi 1. Ya. Ada nggak tes Ashworth di cervical perifer? Nggak ada kan. Kalau misalnya dicurigai tadi ada cervical pusat, ini akan tampil spastiknya. Ashworth sudah belajar ya, Alma. Teman-teman. Tes Ashworth ya. Nah, ini problemnya. Lalu dia mengangkat tentang modified motor assessment scale, lihat kemampuannya seperti apa, totalnya seperti apa, ya, nanti diinterpretasikan ini berarti apa. Di sebarannya di sekitar 6, 6, 6 bagus semua. Ini atasnya kurang bagus, bahkan di jari-jarinya kurang terampilannya lebih 1. Gerakan belum mampu, depresi ini dextrat, mid-stand masih kurang. Nah, bayang kalau misalnya masih kurang, berarti lamanya stand fase pada kanan dan kiri berbeda. Ya, bayang jalannya seperti apa. Jadi kalau status ini kita akan bayang fase ini seperti walaupun kita nggak pernah ketemu. Ya. Dan setelahnya meningkatkan otot ekstrinsik lumbrical tangan. Maksudnya kontraksi eksentrik ya. Ini otot. Stabilisasi dinamis dan statis SS elbow kanan. Latihan stabilisasi ini. Nah, lihat. Kasusnya adalah hiperekstensi. Hiperekstensi. Ya. Kita nggak melihat hiperekstensi berarti dia harus difleksiin. No. Hiperekstensi itu efek dari unstable pada knee.
disuruh nekuk juga dia nggak stabil, dia malah cuma ngunci doang, maka dia butuh di posisi tengah itu. Kalau di PNF ada latihannya itu rhythmic stabilization ya, rhythmic stabilization, semua posisi dilakukan sehingga dia tahu otot anterior, posterior, lateral, dan medialnya bekerja sehingga bisa di posisi itu. Penting nggak itu? Penting banget. Kalau misalnya dia knee flex, maka dia seperti orang pincang naik ke atas. Kalau dia hiperekstensi, maka seperti pasien yang jegluk ya, bayang ya. Saat numpuk stance fase, maka dia akan jegluk ke belakang, itu akan kelihatan dan tetap kelihatan abdominal gait kalau masih seperti itu. Maka dilakukan latihan mid stance, ya. Baik profesionalnya maupun profesi sendiri maupun di ototnya, seperti itu. Beda ya antara status pasien pada perifer dan pusat. Kelihatan bedanya? Coba di pusat nggak ada kita ngomongin tentang dermatom, myotom gitu. Di sini mungkin bisa ditambah efek juga boleh ya, termasuk primitifnya, apakah ada Babinski-nya, ada apa, boleh ditambahin ya. Efek patelan juga boleh ditambahin. Tapi kelihatan berbedanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya yang mengenai tadi yang kelompok itu, Pak. Oke. Itu untuk tugasnya itu kira-kira deadline-nya kapan ya, Pak? 1 minggu aja, kamu roll aja. Berarti format pengumpulannya dalam Word ya, Pak? Buat aja. Contohnya gini. Contoh gini ya, role play-nya. Misal kita menemukan format leher ya. Ditemukan misalnya kasusnya kompresi tes fleksi 3 dimensi kanannya positif misalnya, terus positif nyeri misalnya, and numerical pain rating scale-nya 5 ya misalnya ya. Tulisan ini harus nyambung banget dengan programnya. Misalnya tesnya ke arah menemukan ke arah OA gitu kan, OA sertikal. Terus yang kamu lakukan adalah latihan ke arah ekstensi misalnya, nyambung nggak sih? Nggak nyambung kan? Atau kasus-kasus di pusat, kemampuannya apa, kamu latihnya apa. Mungkin kalau yang pusat enak nih, banyak pasien ya, banyak pasien kamu bisa ambil, minta izin pemeriksaan dengan wawancara dan video call, silakan, yang sederhana aja, kamu lihat pola jalannya, kamu lihat tangan, kakinya, posturnya, ya. Terus assessment, jangan nyuruh-nyuruh banyak-banyak ini. Oke, out. Oke, Pak. Untuk pembagian yang dapat striatus cervicalnya itu Bapak yang menentukan atau bagaimana, Pak? Terserah kalian aja, walaupun kalau menurut saya yang stroke yang sudah masuk grup aja, Oke. yang sudah masuk grup stroke, jadi mungkin ada interaksinya dan bisa izin gitu. Ya, kita adakan yang berkenan. Ya, saya juga lihat keaktifan kalian untuk berkomunikasi, walaupun saya tarik ulur untuk tidak banyak bicara di grup itu. Kita lihat realnya, real pasien terus seperti itu. Kalian bisa lihat sangat bingung dan pengen cari pengobatan yang cepat dan sebagainya. Kamu lihat ya, tiap hari nanya, kamu ada di grup, satu grup, saya di grup terlalu banyak tuh. Kadang-kadang skip saja. Kalau yang nggak dijawab saya nggak jawab, karena saya nggak tahu, nggak baca grup. Oke. Kalau yang vertikal, jika memungkinkan punya cathedral, bagus banget. Oke, itu siapa?
Berarti formnya itu sampai programnya ya, Pak? Iya. Manual terapi pada servikal sudah selesai kan? Pelajaran di sini juga sudah selesai kan? Nanti kita lihat, kita bahas. Jangan lupa ini lagi belajar, nggak apa-apa, nggak usah ketakutan. Ya, lagi belajar kok. Oke, saya mau absen dulu ya. Olivia ada? Ada, Pak. Alma? Ada? Lulu Irwan? Ada, Pak. Lulu? Brigita? Hadir, Pak. Ripka? Hadir, Pak. Gira Rahma? Hadir, Pak. Dian Huria? Sabila? Hadir, Pak. Dea? Hadir, Pak. Reza? Hadir, Pak. Nabila Nur Awalia? Hadir, Pak. Heldo? Heldo nggak ada? Hadir, Pak. Hadir. Halo, ada nggak? Hadir, Pak. Halo. Halo. Oke, Ada, Pak, tapi suaranya kecil. ya. Nahdia? Hadir, Pak. Nahdia ada? Adinda ada? Adinda? Adinda tadi sempat bilang ke saya kalau dia keluar masuk terus, Pak. Oh gitu. Rafiko? Hadir, Pak. Rida? Hadir, Pak. Muhammad? Hadir, Pak. Nandini? Hadir, Pak. Asnur? Hadir, Pak. Naila? Hadir, Pak. Alisa? Hadir, Pak. Bisa, siapa yang meninggal? Bisa, aneh. Halo, iya, Pak. Keluarga saya, nenek. Berduka ya. Mudah-mudahan sempat ini. Si, Pak. Vanessa? Hadir, Pak. Ruth? Hadir, Pak. Berismi? Hadir, Pak. Lutfia? Hadir, Pak. Lara? Hadir, Pak. Nabila Putri? Hadir, Pak. Sabrina? Hadir, Pak. Paras? Hadir, Pak. Nurul Puspa? Hadir, Pak. Abrar? Abrar, kemanain Abrar? Masih di situ nggak Alma Abrar? Yunita Rahayu? Pak, Hadir, berarti Pak. di participants. Muhammad Alif? Hadir, Pak. Bayu? Hadir, Pak. Nabil? Hadir, Pak. Safitra Eka? Hadir, Pak. Raden Safira? Hadir, Pak. Fuadi? Hadir, Pak. Inas? Hadir, Pak. Aina? Hadir, Pak. Tina? Hadir, Pak. Sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, maaf. Saya hadir, Pak. Baru ada sinyal. Maaf. Ya. Clear ya? Salah satu contoh pemeriksaan seperti itu dan seterusnya seperti itu. Kamu bisa bayangkan perbedaannya dan pastinya nanti program juga akan berbeda. Ya. Kalau secara pusat karena pengaruh ke fungsional, kemampuan fungsional, maka pasti programnya secara fungsional. Misal, kalau servikal gitu kan, servikal perifer ya, kamu nggak mungkin menemukan latihan berjalan. Misal, ya, ngaco-ngaco aja gitu kan. Jadi kasus saraf servikal pusat. Ya. Kita
kita tidak akan menemukan serat perifer, cervical perifer Ashford 3. Ngaco deh. Ya, harus seperti itu. Dari dasar saja kamu akan lihat, oh seperti ini. Kita walaupun nggak tahu pasiennya, kalau pemeriksanya bagus, kita akan kebayang, oh pasien seperti ini. Dan kita bisa merekomendasikan sesuatu. Baik, cukup dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Kita akan mulai kapan-kapan ya. Terima kasih banyak. Kita foto dulu. Ya Pak sekalian Pak, karena sekarang sudah 2 minggu untuk kelompok 4, maka saya izin kelompok 5 untuk masuk grup ya Pak. Nanti saya akan japri Ya. ke Pak juga. Ya. Oke Pak. Oke teman-teman, kita on cam dulu. Sabila, Muhammad Reza, Abrar. Oh ya Pak, ada yang bilang ke saya kalau tadi namanya ada yang tidak disebut Pak saat absen siak, Almadisya. Almadisya Pak. Mana sih? Oke, bisa ada ya? Oke, ya ada Pak. Ya. Oke. Sama satu lagi Pak, ada Nabila Arista katanya tidak disebut juga. Bisa gitu. Coba lihat Sama. di siapnya ada nggak nih? Siapa Nabila? Nah, ya Nabila Nabila Arista. ya ada di siapnya, ada aman. Kamu cuma itu aja. Udah? Sudah Pak. Oke, kita absen sekarang. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1. Sudah Pak. Ya, terima kasih banyak udah manfaatnya. Silahkan belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.